Kita menyebut Kristus sebagai Immanuel. Immanuel. El berarti Elohim. El berarti Allah. El berarti Tuhan. Immanuel berarti Tuhan beserta di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, tidak ada agama lain. Tidak ada sistem iman kepercayaan lain yang boleh begitu dekat dengan Tuhan. Karena bukan kita yang dengan teriakan bisa datang kepada dia. Tapi dengan cinta kasih pengorbanan, dia datang kepada kita. Ini adalah sesuatu yang arahnya sangat berbeda. Bukan dari antroposentris, manusia berpusat, berinisiatif kepada Tuhan. Tapi sesuatu teosentris, Allah berpusat dan Allah berinisiatif ke dalam diri manusia. Kedua, kita melihat Kristus selain adalah firman yang adalah substansi dari oknum kedua Allah Tritunggal. Yesus Kristus menjadi daging, dan di dalam kedagingan kita melihat apa? Kita bukan melihat daripada peta materinya. Kita bukan melihat daripada teladan fisiknya. Tapi kita lihat daripada perwujudan hidup moral dari Yesus Kristus. Yang tidak pernah dicapai oleh siapapun. Saudara-saudara, orang-orang yang kau paling kagumi, coba belajar riwayatnya. Coba baca bukunya. Coba lihat bagaimana dia hidup. Saya menjamin kau pasti kecewa. Siapa saja yang kau paling kagumi, baca riwayatnya. Ada hal-hal yang kau kecewakan. Karena apa? Waktu dia mewujudkan kesempurnaan yang diidamkan oleh manusia. Dia mewujudkan berdasarkan hidup manusia yang memang tidak sempurna. Sehingga pada waktu engkau menilai, engkau akan menilai daripada konsep kesempurnaan yang ditanam Tuhan dalam hidupmu. Sehingga engkau menghakimi, engkau akan menemukan ketidaksempurnaan yang diwujudkan di dalam hidup dia. Saudara-saudara, George Bernard Shaw, salah seorang yang paling kikir, paling stingy di dalam zamannya. Tchaikovsky yang musik yang begitu indah, ada seorang yang mempunyai penyakit berat di dalam homoseks. Saudara-saudara, Beethoven adalah seorang yang mempunyai penyakit sifilis. Sehingga dia di musiknya luar biasa suksesnya. Tapi hidup pribadinya, dia sangat gagal. Demikian Chopin, demikian Clinton, demikian orang-orang yang hebat di dalam dunia. Saudara-saudara, semua mempunyai kelemahan yang tidak mungkin ditutup dengan kebudayaan, pendidikan, pengetahuan, dan segala bijak yang pernah dimiliki oleh mereka. Kecuali Yesus Kristus. Saudara-saudara, di antara semua orang kudus, kepada siapa yang kau berpaling? Ini satu tantangan yang sangat kuno. Lebih daripada 3.500 tahun yang lalu. Lebih daripada hampir 4.000 tahun. Di dalam buku Ayub ada satu tantangan. To whom you should follow among those saints. Di antara semua orang suci yang demikian banyak. Engkau harus berpaling kepada siapa? Engkau harus memilih yang mana? Maka hari ini kita memikirkan Yesus sebagai wujud daripada peta teladan Allah di dalam dunia. Di dalam hal ini kita melihat Kristus dan kemuliaannya bukan daripada segi fisika, bukan daripada segi materi, tapi dari segi moral. Karena dia menjadi reflektor yang terbesar daripada segala moral yang menjadi sifat ilahi yang dasar. Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat beberapa hal. Pertama, Yesus adalah yang suci dari Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, di sini tidak katakan dia yang hidupnya ada kesucian, tapi dia sendiri adalah yang suci dari Allah. Di dalam buku Yesaya pasal 40 sampai 66. Nah, saudara-saudara, banyak orang mengatakan Yesaya mempunyai 66 pasal. Ini melambangkan 66 jilid kitab suci. Dari 1 sampai 39 itu seperti perjanjian lama. Dan 40 sampai 66, 27 jilid ini seperti kitab suci perjanjian baru. Dan pada tahun 1939, Dr. Johnson berkhotbah di Kulang I, di pulau yang indah di seberang Xiamen, di tempat yaitu basketball stadium daripada Anglo-Chinese School, College. Di situ dia mengatakan setiap kitab itu daripada setiap ayat melambangkan satu kitab. Lalu dia menjelaskan dengan cara alegori yang kita tidak terlalu setuju dengan metodenya. Tapi dia begitu tepat mengatakan pasal 40 itu sama seperti permulaan Injil Matius. Karena teriakan
dengan perkataan-perkataan Yohanes, sediakanlah jalan bagi Mesias, seperti Yohanes berada di padang belantara. Nah, saudara-saudara, di dalam buku Nabi Yesaya pasal 40 sampai 66, di situ muncul berkali-kali the Holy One of God, the Holy One of God, yang suci yang dari Allah, oknum yang kudus daripada Allah. Siapakah itu? Bukankah manusia mencari yang kudus di antara manusia sendiri? Maka orang Tionghoa menganggap Kongfucu lah orang paling suci di dalam sejarah dan kebudayaan Tiongkok. Saudara-saudara, orang Barat mengatakan Socrates lah yang paling suci di semua filosof yang paling berbijak di dalam sepanjang sejarah. Jadi setiap bangsa, setiap suku coba menemukan yang paling hebat di bangsanya. Saudara-saudara, dan pada akhir-akhir abad ini kita melihat mereka yang menjunjung tinggi orang-orang yang hebat justru tidak memilih dan tidak mengerti daripada kesuciannya. Seperti orang Perancis begitu mengagungkan Napoleon, padahal Napoleon hidupnya tidak karu-karuan. Saudara-saudara, lebih mending kita melihat orang di India, orang di Tiongkok, orang di Greka. Mereka menjunjung tinggi orang yang hidupnya moralnya tinggi dan hidupnya suci. Seperti Socrates, seperti Kongfucu, seperti Mencius, seperti Tagore, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat. Kalau di antara manusia kita mau menemukan yang suci, the saint from man, saint according to man, the holy man among men. Ini adalah semua agama. Terakhir mengatakan the holy one of God, bukan of man, yang suci dari Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, pada waktu Yesus dilahirkan ke dalam dunia, maka istilah ini muncul dari mulut seorang penghulu malaikat yang bernubuat kepada Maria, mengatakan yang kau kandungi itu adalah yang suci dari Tuhan Allah. Mari kita membaca bersama-sama dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Kristus adalah wujud daripada peta teladan Tuhan Allah. Kristus adalah cahaya dari kemuliaan Tuhan Allah. Kita membaca bersama-sama yang suci dari Tuhan Allah, yang kudus itu. Lukas pasal 1 ayat ke-35. Semua membaca bersama-sama. Injil Lukas pasal 1 ayat ke-34. Saya membaca dan 35 semua membaca. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atas kamu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus dan anak Allah. Nah, saudara-saudara, malaikat Jibril memberikan istilah ini kepada Maria. Engkau jangan heran, meskipun engkau belum menikah, engkau belum bersuami, tapi yang mengandungi engkau, yang memberikan kepada engkau secara tudungan, itu ada dinaungi oleh Roh Kudus. Engkau mengandung dari kuasa atas, bukan daripada sperma manusia. Engkau akan melahirkan seorang bayi yang namanya adalah Sang Kudus dan adalah anak Allah. Saudara-saudara, the Holy One of God, the Son of God. Ini adalah Kristus. Kristus menyatakan apa? Kristus menyatakan kesuciannya di dalam hidupnya. Karena dia adalah Sang Kudus itu sendiri. Di dalam hidup Yesus Kristus tidak bercacat celah. Barang siapa yang berusaha, bahkan berusaha mati-matian, mau mencari kesalahan di dalam hidup Yesus Kristus, pasti dia akan kecewa. Saudara-saudara, barang siapa yang ingin menemukan dosa yang pernah dibuat oleh Yesus Kristus, dia akan akhirnya tidak berhasil. Dia akan sia-sia untuk membuang waktu. Karena Yesus adalah Sang Kudus yang tidak ada bandingnya dengan orang lain. The only Holy One of God was in Christ. And He is our Savior. Puji Tuhan. Karena dia suci, maka dia menjadi juru selamat kita. Karena dia suci, dia sanggup menanggung dosa kita. Karena dia suci, maka dia berbeda
dengan semua orang yang hidup di dalam dosa. Yesus adalah cahaya Tuhan.